Halo sahabat-sahabat pioner, gimana kabar di pagi yang cerah ini, secerah wajah dan hati dan pikiran Bang Dema, Sekjen. Bersemangat nih ya, saking panasnya Sekjen sudah ada di ruangan ber-air conditioner ya, tapi masih juga panas ya. Ini semakin panas menjelang open minded, sebagaimana judul yang saya buat, bahwa Nicholas terus menepati janji menjelang open minded. Penyanyi masih ada nggak? Masih bisa kamu berdiri nggak ya? Masih bisa nggak? Masih nafas nggak? Saya minta maaf ya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menyimak video saya. Ya, perkenalkan, nama saya Dema Henrik Immanuel. Seperti channel ini ya, saya adalah seorang pioner yang sejati. Maka di tahun kemarin saya dipanggil oleh para pionir se-Nusantara sebagai sekjen ya. Jadi saya adalah sekjen yang tidak pernah angkat-angkat diri ya. Karena mereka yang memanggil saya sekjen, maka itu saya harus hargai mereka. Iya dong, iya. Nah, ya. Jadi teman-teman, saya tadi bilang minta maaf karena apa? Ini adalah channel kami para pioner yang menantikan namanya Paycoin. Pernah dengar nggak namanya Paycoin? Search lah Paycoin siapa itu ya? Apa itu ya? Kita ngomong lebih hebat dari BTC di nyinyi, nggak dipercaya. Ya udah ya, udah ya. Saya nggak butuh pengakuan dari para penyinyi. Ya. Saya bilang sekalipun tidak ada yang nonton channel saya, dan saya mau sampaikan ya teman-teman, sudah berapa tahun yang lalu saya sudah bilang, please deh, saya memohon-mohon untuk tidak nonton ini channel, tapi entah itu apa yang terjadi dengan sekjen ini, kok mereka datang terus, lalu mereka berkomentar, nyimak lagi penjelasan saya, kan bukan salah saya dong. Iya kan, bukan salah saya. Lu pernah nggak lihat channel di mana pemilik channel itu sudah memohon-mohon untuk para penyanyi itu tidak nonton, tapi masuk terus? Inilah kehebatan daripada sekjen dan sekaligus sebagai motivator sejati ya. Minta maaf kalau ternyata lu lihat saya dan wibawa saya ambruk, nggak apa-apa ya. Inilah saya apa adanya, oke? Nah lo para penyanyi ya. Nah teman-teman, seperti pada judul nih, wah ini kata-kata sambutan yang luar biasa ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pioner sejati yang tak terhingga ya, yang saya nggak bisa ucapkan ya, yang setinggi-tingginya. Juga teman-teman yang hadir sebagai pemberi support kepada Bang Dema, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang serendah-rendahnya dan sangat drop sekali untuk para penyanyi yang selalu hadir ya. Saya juga harus berterima kasih kepada mereka yang sekecil-kecilnya, sekecil mungkin dan serendah-rendah mungkin ya. Seperti pada judul ini ya, Nicholas menepati janji. Siapa itu Nicholas? Teman-teman yang baru pertama kali hadir, Nicholas itu adalah seorang PhD lulusan Stanford University. Dia seorang Head Technology. Dia adalah seorang kepala teknologi ya. Dan dugaan saya dia adalah creator BTC, karena dia bisa membandingkan antara BTC dengan Pi. Dia dengan mudah menjelaskan bagaimana cara kerja BTC, dan itu sebabnya dia menulis ya di buku putihnya bagaimana peningkatan Pi lebih hebat daripada BTC. Apakah Anda percaya atau tidak? Kalau lu nggak percaya, lu nggak percaya Nicholas. Saya hanya menyampaikan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Bang Nicholas bahwa pada saat open minded itu akan menjadi sebuah sejarah. Lu percaya sama saya atau tidak? Kalau lu nggak percaya, berarti lu nggak percaya apa yang disampaikan Nicholas. Kemudian yang disampaikan berikutnya adalah Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Lu percaya atau tidak? Kalau lu nggak percaya, lu tidak percaya Nicholas. Saya percaya. Ya. Kalau dia bohong, ya dia yang tanggung dosanya. Saya bebas dari dosa. Semangat ya. Memang sekjen itu harus begitu, memberikan role model ya. Karena kalau saya semangat para pioner se-Nusantara. Kalau saya loyo memble se-Nusantara lebih duluan memble daripada saya. Maka saya sebagai sekjen dan motivator sejati harus memberikan semangat yang luar biasa, walaupun sumber semangat saya berasal dari diri saya sendiri. Semakin
sekjen ini memang semakin fasih aja ya. Tuh kalimat-kalimat itu seperti peluru. Iya kan? Iya dong. Patut menempati posisi tertinggi ya, punya hak paten gitu yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar sana. Oh, masih mau? Nah, rekan-rekan pioner, baru saja hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa dari core team sendiri. Seperti pada judul ini saya bilang bahwa Nicholas menepati janji lagi menjelang open minded. Disinilah kita bisa melihat bahwa Nicholas itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa janji ini adalah proyek undur-undur. Kamu kemana aja undur-undur, kok lupa ya? Kita mau lancar berbahasa, undur-undur ini hilang tak kemana, tapi sudah datang Bali, maka saya bisa ingat proyek undur-undur. Inilah kelebihan daripada sekjennya. Ada orang yang berkata bahwa inilah proyek undur-undur, terserah. Tapi Nicholas nggak pernah menjanji pada tahun 2024. Dia hanya berkata bahwa kami bermaksud untuk melepaskan open minded di tahun 2024. Tetapi tergantung kepada 3 faktor kolektif kita, yaitu migrasi QSI dan 100 aplikasi. Wah, sudah saya ingat semua. Kenapa? Karena saya mengikuti perjalanannya. Tidak mungkin penyanyi lebih tahu daripada saya. Saya mengikuti, mereka tidak mengerti. Saya baru saja menonton film Cina ya, kalau tidak salah itu saya sudah tahu ujung-ujungnya seperti apa, tapi saya juga nongkrong terus ya. Sama dengan Nicholas ini, kita sudah tahu ujung-ujungnya pasti akan open minded ya. Jadi teman-teman pioner semuanya, disinilah kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Bang Nicholas beberapa saat yang lalu, kami akan segera melepaskan ya aplikasi untuk antarmuka, dan itu sudah digenapi hari ini, ditepati hari ini. Artinya apa? Nicholas telah membuktikan apa yang dia ngomongkan menjelang open minded, dan dia berkata open minded di Q1 ya. Q1 bisa tanggal 1, iya kan? Bisa. Dan dia pun mengungkapkan bahwa kita akan open minded sesegera mungkin. Oh, nah lo masih ada nggak ya? Masih bernafas nggak para penyanyinya? Saya baru saja mengupload sebuah video juga, pernyataan resmi dari core team. Itu resmi dari core team. Ada nggak yang ngomong ini halu lagi? Kalau lu bilang halu lagi, memang dasar lu nggak ngerti, pikiran lu sejengkal tentang Picoin ya. Saya sangat percaya sekali bahwa Nicholas ini adalah seorang yang luar biasa. Tahun 2008 Oktober dia masuk di Twitter ya. Lalu kemudian 2009 itu baru terbit BTC ya. Dia adalah P-head. Tadi yang saya bilang, saya semua, apakah dari 2009 itu sudah ditulis P-head ya, kepala teknologi P teknologi? Kalau sudah ditulis berarti tidak salah, P adalah peningkatan daripada BTC dan dia adalah creator BTC ya. Kalau ini ya teman-teman. Jadi ini dugaan saya. Ini sudah 99% kalau sudah ditulis pernyataan itu pada saat dia masuk di X. Kan tidak maksud saya. Tadi saya mau jelaskan tapi video saya terpotong, mati lobet HP saya. Ya udah baru saya jelaskan hari ini ya teman-teman. Jadi dia membuktikan, dia berhasil membuktikan janjinya yang dia ucapkan beberapa hari yang lalu. Ya sudah. Jadi ini semakin, kalau saya bilang ini Nicholas dan tim ini sekarang lagi buru-buru gitu loh. Ya, dia nggak mau taruh di mana mukanya kalau nggak jadi open minded, sudah di Q1 kita ini ya. Nah, jadi teman-teman, Nicholas masuk di X 2008. Kita tahu 2009 itu BTC terbit. Yang dia ikuti di X, saya lihat itu Vitalik Buterin. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa Vitalik Buterin itu adalah muridnya Nicholas. Tahu nggak Vitalik Buterin siapa? Tahu nggak para penyanyi? Tahu nggak? Vitalik Buterin itu adalah pemilik ETH, Ethereum yang kurus itu. Ya, kalau dilihat memang kayak kekurangan G gitu ya. Kayak ini tapi kaya raya, dia pemilik Ethereum. Nah, dia ikuti itu. Kemudian dia ikuti siapa? Bill Gates juga dia ikuti ya. Kita mesti analisa dong ya. Tapi mereka nggak ikuti Nicholas karena saya pikir ini Nicholas ini nggak mau gembar-gembor orangnya. Dia mau itu membuktikan, dia nggak mau dikenal. Nah, jadi dia masuk X di 2008 dan di deskripsi videonya itu di deskripsi di deskripsi X-nya itu dia tulis P-head teknologi, kepala teknologi P. Jadi artinya kalau ditulis 2008 lalu kemudian P baru keluar dari 9, berarti P sudah ada sebelum BTC. Maka sangat cocok
ada pernyataan mengungkapkan bahwa Pi adalah peningkatan BTC karena BTC adalah uji coba. Ya, uji coba. Ya ini prediksi saya. Ya, ini belum sesuatu yang pasti, tapi saya berhak untuk memprediksi dan kita akan lihat. Ya. Dan kenapa saya sangat yakin sekali, teman-teman? Ada pernyataan Nicholas yang saya nggak bisa lupa. Sampai kalau saya bilang hampir saya hafal pernyataan itu. Ya, makanya itu selalu saya bilang satu-satunya nggak menggagalkan semua Pi Network ini kalau Nicholas itu ternyata adalah penipoi ulung di abad ini. Tetapi kalau saya pikir-pikir nggak mungkin juga, ya, nggak mungkin juga akan setega itu menipoi ratusan negara gitu loh. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di luar sana terkait dengan juga kode-kode server yang sudah mulai kelihatan yang berkaitan dengan Pi Network, itu sudah indikasinya mengarah ke sana semua. Ya. Ada seorang peramal dari India yang meramalkan bahwa tahun 2025 akan sebuah muncul mata uang digital. Apakah ini Pi? Iya kan? Kalau karena saya lihat selain Pi tidak ada yang lain. Saya coba masuk DX nggak ada tuh yang seheboh Pi. Maka penyanyi, kalau lu masih nggak percaya dengan apa yang saya ngomongkan, yang saya lanjutkan dari Bang Nicholas, maka kamu itu orang-orang yang pendek dalam berpikir, khususnya dalam konteks Pi Network. Ya, saya bilang dalam konteks Pi Network karena sekjen itu memang berhikmat dalam berbicara, sehingga tidak ada celah untuk para penyanyi itu. Ini ketawa saya untuk para penyanyi. Ini ketawa kayak mak lambit kan gitu. Aduh. Luar biasa ya teman-teman pioner ya. Nicholas itu hebat, Nicholas itu keren ya. Kepala Pi, head teknologi ya. Teman-teman yakin atau tidak ya, kembali kepada diri masing-masing. Tetapi yang saya lihat, yang saya kaji, saya juga ini bukanlah seperti yang lu maksudkan para penyanyi ya. Halu, kemudian cocok logi, lele. Kau nggak lihat pada saat saya memprediksi bahwa Donald akan naik, lu nggak bilang cocok logi ya. Nanti kan pada akhirnya kita lihat baru, oh iya ya, iya benar dia terjadi, betul ya. Itulah yang akan terjadi dengan dirimu nanti ketika sudah open mainnet. Nicholas bilang sudah nyata-nyata Nicholas bilang open mainnet akan bersejarah, lu masih belum percaya. Lu bilang cocok logi. Ini yang paling menakutkan ini para penyanyi. Mereka sebenarnya sudah ketakutan ketika pernyataan Nicholas bahwa Pi adalah potongan puzzle. Lebih tulisannya ya. Pi adalah potongan puzzle ya. Puzzle yang sempurna. Yang sempurna. Ya. Mudah-mudahan gak ada orang yang lihat ini, oh ngapain nih konten kreator gini. Yang sempurna, bre. Lu tahu sempurna? Cari di KBBI. KBBI, Kamus Besar Bahasa KBBI. Sempurna, tidak ada cacatnya daripada yang lain. Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Jadi saya minta maaf sekali, ini adalah Nicholas yang ngomong. Berarti kan pernyataan itu bisa meremehkan dong kreator BTC. Tapi kan sampai sekarang kita nggak tahu siapa kreator BTC. Jadi siapa yang mau panas? Ya karena mungkin kreator BTC adalah Nicholas sendiri kan. Intinya nih saya udah benar-benar bahagia dan senang. Silakan rekan-rekan pioner, janji Nicholas satu-satu ditepati. Tinggal buka on-nya saja, selesai udah ya. Jaga hati para pioner. Saya sudah menyampaikan pesan apa yang harus dijaga, apa yang akan terjadi. Pesan penting untuk para pioner. Jangan sampai besar kepalamu, ya. Lu siap menggunakan apapun, ya. Yang lu mau, ya. Saya harap pesan saya tetap sayangi istrimu, ya. Itu aja, ya. Dan keluarga sukses para pioner sejati dan para penyiar sejati. Sampai kapan lu gitu ya? Sampai kapan lu gitu ya?